Kemampuan yang pertama yang diberikan Allah kepada bangsa jin itu, yang mungkin tidak ada pada manusia. Yang pertama itu mereka mampu bergerak dan berpindah dengan sangat cepat. Jadi punya kecepatan dalam berpindah tempat ya. Jadi terutama dari golongan seperti contohnya golongan jin Ifrit yang pernah berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menghadirkan singgasana Ratu Bilqis ya, yang ada di Yaman, mau dipindahkan ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu seorang berdiri dari duduknya. Ya, jadi dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan datangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya. Tapi berkata seorang yang mempunyai ilmu dari ahli kitab, nah, dari bangsa manusia, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tak kala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Robku. Ini di surat An-Naml ayat yang ke-39 sampai 40. Itu kemampuan yang diberikan kepada bangsa jin, mampu bergerak dan berpindah dengan sangat cepat. Yang kedua, bangsa jin bisa mendahului manusia dalam mencapai langit ya, naik ke langit, ke tempat yang tinggi, langit ataupun angkasa. Jadi mereka bisa naik ke tempat langit dunia, lalu di sana bisa mencuri berita-berita dari langit. Berita-berita dari langit inilah yang sebagian dari bangsa jin itu disampaikan kepada para kahin ataupun para dukun, sehingga mereka bisa meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Namun kebanyakan dari ramalan itu adalah kedustaan ya. Mungkin benarnya cuma tidak beberapa, mungkin hanya 1-2, tapi ditambah ataupun dibumbui dengan kedustaan. Ini mereka mendapat bisikan dari bangsa jin yang mencuri berita dari langit. Nah, ini peramal-peramal itu ya, yang bisa meramal apa yang akan terjadi. Jadi tak kala Rasulullah SAW diutus, maka langit diperketat penjagaannya. Nah, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah dari api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Di surat Al-Jin ayat 8-9. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan cara mereka dari bangsa jin ini mencuri berita dari langit. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, ketika Allah menetapkan perintah, maka para malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya karena patuh kepada firman-Nya. Seolah-olah firman yang didengar itu seperti gemberincing rantai besi yang ditarik di atas batu sehingga memekakkan mereka. Tak kala hati mereka telah hilang dari rasa takut, mereka bertanya, apa yang baru saja difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah jin-jin pencuri berita, ya, yang mencuri pendengaran dari langit itu mendengarnya. Keadaan mereka seperti ini. Sebagian mereka bertumpu di atas sebagian yang lain. Jadi bertindih-tindih itu ya. Bertindih-tindih bertumpu kepada sebagian yang lain. Jadi mereka itu salah seorang perawi hadis ini menggambarkannya dengan telapak tangannya. Jadi digambarkan dengan telapak tangannya. Itu Sufyan bin Uyainah yang merengangkan dan membuka jari jemarinya. Maka ketika jin-jin pencuri berita yang di atas mendengar kalimat firman Tuhan itu, mereka lalu menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Jadi semacam pesan berantai ke bawah ya. Dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala para pencuri berita itu terkena syihab. Syihab ini panah-panah api sebelum sempat menyampaikan berita yang disadapnya, yang didengarnya itu. Dan kadang-kadang mereka sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena panah api tadi. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir, tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal berkata, bukankah dia telah memberitahukan kepada kita bahwa pada hari anu akan terjadi peristiwa anu ya, peristiwa yang akan datang, sehingga dipercayalah tukang sihir dan tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit dari langit tadi. Dan itu yang kedua. Yang pertama tadi mereka punya kemampuan kecepatan dalam berpindah tempat,
Yang kedua bisa naik ke langit ya, mempunyai kemampuan dalam naik ke langit. Ini tidak dipunyai oleh manusia. Maksudnya kecuali dengan peralatan teknologi ya, dengan pesawat atau pesawat luar angkasa. Ini mereka tanpa harus menggunakan peralatan gitu. Jadi itu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang diberikan Allah yang lain kepada bangsa jin itu kemampuan untuk beralih rupa atau menjelma dalam bentuk yang lain. Jadi mereka memiliki kemampuan beralih rupa atau beralih bentuk, bisa jadi bentuk manusia ataupun hewan. Mereka pernah mendatangi kaum musyrikin dalam wujud Suraqah bin Malik untuk menjanjikan kemenangan bagi mereka. Demikian pula sejumlah sahabat, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah didatangi bangsa jin dalam wujud orang tua dalam wujud manusia yang ingin mencuri zakat yang sedang dijaga. Mereka dapat beralih rupa menjadi dalam wujud binatang juga, seperti unta, keledai, sapi, anjing, kucing, ular. Ya, seringnya mereka berubah bentuk menjadi anjing hitam dan kucing hitam. Rasulullah SAW bersabda bahwa lewatnya anjing hitam di depan orang yang sholat memutuskan sholat orang itu. Rasulullah SAW bersabda karena anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi jin ini sering berubah menjadi hewan lalu menampakkan diri kepada manusia. Karena itulah Rasulullah SAW melarang membunuh ular yang muncul dalam rumah, sebab dikhawatirkan itu merupakan jelmaan jin yang telah masuk Islam. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia karena sesungguhnya dia itu setan. Jadi diperingatkan dulu ya, selama 3 hari. Kalau tidak mau keluar, baru boleh dibunuh. Rasulullah SAW mengecualikan untuk ular tertentu. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian langsung membunuh ular di dalam rumah, kecuali setiap ular yang terpotong pendek ekornya dan memiliki 2 garis di punggungnya. Karena ular jenis ini dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata, maka bunuhlah dia. Itu ya jenis ularnya ya. Kemudian kemampuan yang lain yang diberikan kepada bangsa jin, dia dapat mengalir di dalam tubuh manusia, di dalam pembuluh darah. Jadi dia dapat mengalir di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah di dalam pembuluh darah kita, di dalam urat nadi kita. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yajri minal insani majral dam. Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Jadi itu beberapa kelebihan yang diberikan kepada bangsa jin Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping kelebihan itu mereka juga memiliki kelemahan ya. Ada juga kelemahannya. Nah, untuk kelemahannya ini tunggu di video selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab.